یکی از اون مهملگویی‌های غلطی است که یقینا مایه استهزاء افراد خردمند و افراد دانا واقع خواهد شد. That undermine the resolution and the JCPOA. However, with the full U.S. support, Israel has targeted Iran's peaceful nuclear facilities, civilians and civilian infrastructure. Israel falsely justified these attacks on Iran's peaceful nuclear program as an imminent threat. This claim is baseless and has no legal base. Dalam dinamika geopolitik dunia, Iran kembali menunjukkan sikap keras dan tak kenal kompromi terhadap tekanan Amerika Serikat dan sekutunya di Barat. Negara Republik Islam ini menegaskan bahwa mereka tidak akan tunduk pada tuntutan internasional untuk membatasi program rudal balistiknya. Iran akan tetap berkomitmen untuk melakukan pengayaan uraniumnya di dalam wilayahnya. Kali ini Iran benar-benar tidak akan membiarkan senjatanya dilucuti. Duta Besar Tetap Iran untuk PBB, Amir Said Iravani menekankan, mereka tidak akan menegosiasikan program rudalnya dalam kerangka perjanjian regional maupun internasional. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi serangan-serangan yang berpotensi terjadi di masa mendatang. Sikap ini bukan hanya mencerminkan perlawanan terhadap tekanan global, tapi juga menjadi simbol pertahanan terhadap kedaulatan nasional Iran di tengah percaturan kekuasaan internasional yang syarat kepentingan. NPT menjamin hak untuk melakukan riset, produksi, dan penggunaan energi nuklir secara damai. Atas hal tersebut, Iran tetap teguh pada hak untuk memproduksi sendiri bahan bakar nuklir di dalam negeri. Iran siap bekerja sama dengan negara-negara regional yang memiliki reaktor nuklir, baik dalam aspek keselamatan maupun pasokan bahan bakar. Meski demikian, Iran tidak akan pernah menyerahkan kendali atas pengayaan ke luar negeri. Bagi Iran, rudal bukan hanya alat militer, melainkan simbol keberadaan dan ketahanan negara. Sejak revolusi Islam tahun 1979, Iran hidup dalam tekanan ekonomi, politik, bahkan ancaman militer yang tak kunjung usai, terutama dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Dalam kondisi seperti itu, pengembangan teknologi pertahanan, termasuk rudal balistik, menjadi satu-satunya jalan realistis untuk menjaga eksistensi negara. Maka, tindakan Amerika Serikat yang selalu ikut campur, mengatur dan menekan negara lain, dalam hal ini Iran, bisa dianggap sebagai bentuk penjajahan modern dan intervensi terhadap hak berdaulat suatu negara dalam membangun pertahanan diri. Tekanan dari Amerika Serikat bukanlah bentuk kepedulian terhadap perdamaian dunia, melainkan bagian dari agenda hegemonik untuk mempertahankan dominasi globalnya. Pemerintah Iran menegaskan bahwa sistem pertahanan adalah urusan domestik dan tidak bisa dinegosiasikan dengan pihak luar. Jika program rudal ikut dinegosiasikan, maka itu membuka pintu untuk tekanan lebih lanjut, termasuk pembatasan militer yang lebih luas. Setelah Amerika Serikat secara sepihak keluar dari JCPOA pada tahun 2018 di bawah pemerintahan Trump, kepercayaan Iran terhadap komitmen Barat benar-benar runtuh. Iran tidak ingin mengulangi kesalahan serupa, menyerahkan sebagian kedaulatan dengan imbalan janji yang bisa dibatalkan sepihak. Dengan mempertahankan dan mengembangkan teknologi pertahanannya, Iran memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam diplomasi internasional. Kekuatan militer seringkali menjadi faktor penentu dalam perundingan global, apalagi ketika hukum internasional seringkali tumpul menghadapi kepentingan negara-negara kuat. Menurut pemerintah Iran, penderitaan yang selama ini dirasakan rakyat Iran adalah harga yang harus dibayar untuk menjaga kedaulatan. Hal ini mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat Iran, termasuk kelompok konservatif yang menolak segala bentuk intervensi asing. Dukungan untuk membangun pertahanan diri juga datang dari negara besar lain seperti Rusia dan China. Kedua negara tersebut bahkan menjalin kerjasama strategis dengan Iran, termasuk di bidang militer dan teknologi. Dukungan ini memperkuat posisi Iran, dan lebih dari itu juga akan menambah dimensi baru dalam konflik kawasan. Bukan lagi sekedar Iran versus Barat, tetapi bagian dari perebutan pengaruh antara blok timur dan blok barat. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengamuk di medsos
dan menyebut bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tidak tahu terima kasih. Kemarahan itu ia ungkapkan melalui unggahan di akun Truth sosial miliknya pada Jumat 27 Juni 2025. Hal itu buntut dari Khamenei yang menyatakan kemenangan Iran dalam perang melawan Amerika Serikat Israel dan mengecam Amerika Serikat setelah menyepakati gencatan senjata dengan Israel. Sejak awal menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah memposisikan dirinya sebagai negosiator ulung. Ia membatalkan kesepakatan nuklir JCPOA yang dibuat oleh pendahulunya Barack Obama dan justru menerapkan maximum pressure campaign berupa sanksi ekonomi yang melumpuhkan Iran. Namun dalam pernyataannya kali ini, Trump mengklaim bahwa di balik layar, ia mencegah Israel menyerang Iran pada saat yang dianggap rawan. Menurutnya serangan itu bisa saja terjadi, namun ia menahan sekutunya itu demi menjaga kestabilan kawasan. Trump merasa bahwa tindakan tersebut seharusnya dianggap sebagai penyelamatan dan ia kecewa karena Khamenei justru tidak menunjukkan respek. Sebagai sekutu dekat Israel dan pemain dominan dalam politik global, Amerika Serikat tidak terima jika Iran mengklaim kemenangan atas mitranya. Bagi Iran, klaim kemenangan adalah bentuk legitimasi dan simbol ketahanan di tengah tekanan. Sementara bagi Amerika Serikat ini adalah ancaman terhadap pengaruh dan kredibilitas mereka di kawasan yang sudah lama dianggap sebagai halaman belakang dalam kepentingan strategis global. Dalam pernyataan-pernyataan resminya, pemimpin tertinggi Iran dan para pejabat militer menyebut bahwa proyek Zionis telah gagal. Mereka merujuk pada kegagalan Israel menundukkan perlawanan dari kelompok-kelompok yang didukung Iran, seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas Palestina. Iran memposisikan dirinya bukan hanya sebagai negara, tetapi sebagai pembela umat dan pelindung kawasan dari apa yang mereka sebut sebagai agresi dan kolonialisme Israel. Iran juga mengklaim keberhasilan dalam menahan serangan langsung Israel dan menunjukkan ketahanan dalam menghadapi berbagai operasi sabotase, pembunuhan ilmuwan, serta sanksi ekonomi yang disponsori oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam perspektif ini, kemenangan Iran bukan hanya soal militer, tetapi juga ideologis dan moral, mampu bertahan di bawah tekanan dan tetap berdiri. Amerika Serikat sebagai pendukung utama Israel secara militer, ekonomi, dan diplomatik tentu tidak bisa tinggal diam melihat klaim kemenangan dari musuh ideologisnya. Klaim kemenangan Iran secara langsung menantang kredibilitas Israel sebagai negara kuat dan tak terkalahkan. Jika persepsi ini terus meluas di dunia muslim dan negara-negara berkembang, posisi tawar Israel bisa terguncang. Sebagai sekutu utama, Amerika Serikat tentu tidak ingin hal itu terjadi. Iran dan Amerika Serikat sebenarnya sedang berebut pengaruh di Timur Tengah. Ketika Iran menyatakan telah menang atas Israel, itu juga berarti menantang dominasi Amerika dalam menjaga tatanan di kawasan. Semakin kuat Iran, semakin longgar cengkeraman Amerika Serikat. Selama ini Amerika Serikat dan Israel terbiasa memonopoli narasi sebagai pihak yang membela stabilitas dan demokrasi. Namun kini, Iran dengan segala keterbatasannya justru berhasil mengklaim posisi sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat. Dan itulah yang sebenarnya tidak bisa diterima oleh Amerika Serikat.